Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puput Supriyatin dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai step-step penanganan rapat dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, serta hasil rapat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan sebuah rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok, di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Sedangkan rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat adalah: 1. Melihat tujuan rapat. Dari melihat tujuan rapat ini, kita diperhatikan mengenai tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat. Misalnya untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut kepada pemimpin. Jangan ragu untuk bertanya, karena kegiatan pertama ini merupakan kunci dari langkah penyiapan rapat berikutnya. Dan yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Di mana ada rapat, pasti di situ pun ada peserta rapat. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat. Jadi di sebuah rapat itu pasti akan ada peserta, dan peserta yang datang itu akan datang ketika dia sudah mendapatkan undangan yang disiapkan oleh perusahaan yang mengadakan sebuah rapat. Dan mempersiapkan peserta rapat ini bisa menggunakan sebuah undangan yang informasikan atau diberitahukan sehari sebelum pelaksanaan rapat. Dan kita pun juga harus memastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat seperti itu. Dan yang ketiga, mempersiapkan ruangan rapat. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Dan sebaiknya ruangan ini dipilih sesuai dengan kehadiran peserta rapat, jumlah dari peserta rapat. Seperti itu. Lalu yang keempat, membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan tersebut harus dibuat dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar. Mempersiapkan bahan rapat. Selanjutnya yang kelima adalah mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang digunakan dalam rapat atau pertemuan yang dimaksud.
Bahan-bahan dari rapat ini adalah bahan-bahan yang rapat itu sudah difotokopi sejumlah peserta dan sudah siap sehari sebelum pelaksanaan rapat. Kegiatan terakhir ini penting guna memfokuskan peserta dalam kegiatan rapat yang sedang berlangsung. Dan yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan, biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk tulis-menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Alat-alat itu bisa berupa LCD, tape record, spidol, papan tulis, overhead project atau slide project, dan tape recorder untuk merekam jalannya rapat jika perlu.